Berjalan menembus waktu dan berdiri di atas tanahku, di bawah teriknya matahari. Udara yang panas tak ku rasakan, terdengar suara burung bernyanyi lagu Denmark. Terbitlah sang terang di ufuk timur negeriku, membawa cinta. Kita semua rasa, kita semua sama, kita semua satu. Surga kecil di bumiku, ku kan selalu menjaganya dengan cinta juga damai, dan bersama kan bersyukur padanya. Sang kuasa di ufuk timur, pelangi negeriku. Di sisi yang sama aku kan berdiri
Terdengar suara burung bernyanyi lagu damai. Terbitlah sang terang di ufuk timur negeriku, membawa cinta. Kita semua rasa, kita semua sama, kita semua satu. Surga kecil. Yusak Yaluwo, SH, MSI. Dialah saksi kemahakuasaan Sang Pencipta. Lahir di Kabupaten Bovendigul, tepatnya di Kampung Viriwage pada 20 Mei 1970. Yusak kecil tumbuh di keluarga yang sederhana. Tumbuh di tengah alam yang indah ciptaan Allah semesta alam. Namun, perjalanan hidupnya tidak seindah alam tempat tinggalnya. Hidup yang keras dan penuh lika-liku, itulah yang ia hadapi. Sejak kelas 5 SD, Yusak telah menjadi yatim piatu bersama Lydia, adiknya. Hidup yang penuh perjuangan, pertolongan, belas kasihan, dan harapan. Itulah yang dijalani oleh seorang Yusak Yaluwo. Setelah ditinggal sang ayah dan sang ibu, Yusak tinggal bersama keluarga ibunya. Untuk melanjutkan sekolahnya di SMP, Yusak harus meninggalkan Kawagit menuju ke Ko. Inilah awal perjuangan Yusak, sang anak kampung. Ko, Tanah Merah, Bade, Merauke, Jayapura, dan Manado menjadi saksi akan perjalanan hidup seorang Yusak Yaluwo. Yusak berhasil menyelesaikan pendidikan SMP-nya di Ko. Di Ko, ia tinggal dari rumah ke rumah orang yang menolongnya, mulai dari Asap Tandi, Camat Ohe pada waktu itu, dan seorang guru yang bernama Tete Sagana. Berbekal impian dan motivasi dari Tete Sagana, Yusak pun melanjutkan pendidikan SMA-nya di Merauke. Kehidupan bak roller coaster mulai ia alami di Merauke. Untuk menyelesaikan pendidikan SMA-nya, Yusak tinggal di rumah orang ke orang. Di sini Yusak ditolong oleh Clemens Arambon, Pak Guru Yos Mahuse, dan Pak Guru Saverius Songmen. Kehidupan yang lebih keras pun ia rasakan. Ia harus tidur di dapur, menjadi seperti pembantu, berkebun, menjadi pedagang. Semua itu telah ia rasakan. Tapi kehidupannya berubah setelah Yusak bertemu dengan Mr. David Pierre. Pertemuan di depan ruko pada waktu itu mengubah kehidupan Yusak. Yusak dibawa tinggal di asrama Yesanto. Di sana semua yang dibutuhkannya bisa terpenuhi. Habisnya kontrak perusahaan Mr. David Pierre di Merauke membuat ia harus balik ke Inggris. Kemudian Yusak diperkenalkannya dengan seorang yang bernama Paul Lundberg, dan oleh Paul Lundberg kemudian ia diangkat menjadi anak. Hal ini membuat Yusak harus ikut dengan Mr. Paul ke Jayapura. Hidup yang indah sepertinya akan berlanjut di Jayapura. Namun nasib berkata lain.
kelalaian sopir Papa Paul Lundberg membuat kehidupan yang keras itu kembali terulang. Tidak bertemunya Yusak dengan Papa Paul Lundberg membuat ia harus kembali tinggal dengan orang di Jayapura, tepatnya di Sentani. Yusak ditolong oleh keluarga Heri Mahuse, keluarga Franz Yawon dan Julius Ambarak. Kemudian ia membawa Yusak tinggal di asrama tentara. Di asrama tentara itu, Yusak menjadi tukang cuci. Namun, Yusak sangat disayangi oleh para tentara di situ. Dan di situ pula Yusak dipertemukan dengan Papa Paul Lundberg. Hidup yang indah kembali dirasakannya. Berbekal bantuan Papa Paul Lundberg, beasiswa pemerintah Kabupaten Merauke, dan impiannya, Yusak melanjutkan pendidikannya. Ia melanjutkan pendidikan di bangku kuliah di Universitas Samratulangi Manado. Tapi kejadian yang tidak diduga terjadi ketika ia berada di semester 3. Seseorang yang tidak menyukai Yusak melaporkan Yusak ke Papa Paul Lundberg bahwa Yusak tidak sekolah dengan baik di Manado, sehingga semua fasilitas yang diberikan Papa Paul Lundberg kepada Yusak dihentikan. Namun, hal itu tidak membuat Yusak patah semangat untuk melanjutkan kuliahnya. Keinginan untuk sukses membuat ia terus berjuang. Dia pun rela menjadi pekerja kasar agar mendapat uang demi kebutuhan setiap harinya. Inilah yang dilakukan Yusak terus-menerus sampai ia menyelesaikan S1-nya. Dan keinginannya untuk maju, berjuang dan sukses terus ia lanjutkan, sehingga ia melanjutkan studi S2-nya. Saat ada pada tahap penelitian tesis di PT Freeport, Yusak berjumpa dengan Leroy, teman Papa Paul Lundberg. Berkat Leroy, semua cerita bohong tentang Yusak selama di Manado terpatahkan. Papa Paul Lundberg menyesal dan kembali membantu Yusak menyelesaikan studi S2, bahkan sampai pernikahan Yusak dan Esther. Berkat tesis S2-nya, Yusak berhasil bekerja di Freeport. Dari sinilah perubahan kehidupan seorang Yusak berubah drastis. Ia kerja di Freeport, ia menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Bovendigul dan bahkan menjadi bupati Kabupaten Bovendigul. Wow, sebuah kesuksesan yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh banyak orang, bahkan oleh seorang Yusak sendiri. Kesuksesan yang membuat Yusak dapat melakukan banyak hal. Inilah saksi bahwa anak kampung dapat sekolah, anak kampung jalan-jalan ke luar negeri, anak kampung jadi pelayan Tuhan, anak kampung jadi pemimpin, anak kampung membangun keluarga